Selamat pagi. Jess, ini ada komen dari Pak Hombing ya. Pak Hombing itu bertanya atau komen, memberikan satu komentar di VT saya tentang masalah makanan ya. Saya mengignore atau mengajak teman-teman ini untuk sehat dengan metabolisme khas manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pak Jess, kenapa orang-orang di negara-negara luar itu suka makan roti, ikan olahan, sayur plus sayurnya lalap gitu. Salad namanya ya, salad. Sementara Pak Jess melarang kita makan segala macam roti yang terbuat dari tepung. Ya, memang ini akan menjadi sebuah pertanyaan kepada banyak orang. Ya, banyak orang akan membuat pertanyaan seperti itu. Tetapi kalau kamu paham tentang informasi global, ya, kamu paham tentang informasi global dan itu berhubungan dengan sejarahnya Nuh, ya, sejarahnya Nuh yang diselamatkan oleh Sang Pencipta. Dengan 3 orang anaknya, Nuh, istri dan 3 orang anaknya, serta menantu-menantunya, maka kamu akan paham, ada satu anak yang mendapatkan kutukan. Terus kemudian perkembangan itu membuat manusia menjadi sombong, yang kemudian gen manusia diberantakin sama Sang Pencipta. Ya, saya tidak berbicara sebagai Ustadz Jess, saya tidak berbicara sebagai pendeta, tetapi apa yang membuat berbeda di mana orang-orang Eropa dengan orang-orang Asia, kenapa orang-orang Eropa itu bisa makan susu, bisa makan tepung, gandum, ya, terus kemudian bisa makan salad, salad itu mereka kasih mayones itu kan mentega ya. Ya, dibuatnya juga dari minyak, mayones itu, minyak dan gula. Itu mayones kalau kamu mau tahu itu ya, mayones tergantung rasanya mau apa. Itu pembuatan mayones. Makanya kalau mayones kamu bakar, kamu goreng, ya kamu pan, maka dia akan menjadi minyak. Nah, apa yang membuat itu semua? Sehingga saya mengajari rekan-rekan untuk sehat itu dengan sedikit makan. Atau menghindari makanan-makanan yang bertepung, hindari makanan-makanan yang berminyak, hindari makanan-makanan yang digoreng, hindari kue-kuean, tepung-tepungan, jajan-jajanan itu. Kenapa? Jawabannya sebenarnya simpel, Jess. Benuanya aja beda. Manusia di benua Eropa dan manusia di benua Asia itu berbeda. Kenapa? Karena orang-orang kebanyakan orang-orang Indonesia, orang-orang Asia Timur, termasuk Afrika, termasuk Amerika Latin ya, itu tubuh mereka itu intoleran. Tidak bisa menerima laktosa, tidak memproduksi laktosa. Ya, tidak memproduksi laktosa, di dalam tubuh mereka tidak cukup enzim laktasenya. Sehingga mereka tidak bisa mencerna yang berhubungan dengan susu, tepung. Itu sebabnya banyak orang di Indonesia bermasalah ketika mereka memakan makanan yang berhubungan dengan susu, berhubungan dengan keju, berhubungan dengan tepung, berhubungan dengan gula. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Ya, itu yang saya bisa jelaskan. Nah, kalau ada yang membantah ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Ya, laktase itu adalah enzim. Enzim ini diproduksi di usus halus dan bertugas memecah laktosa. Jadi kamu makan minum susu itu dipecah sehingga menjadi glukosa dan galaktosa supaya bisa diserap sama tubuh. Kalau tidak ya menjadi masalah di usus, penyumbatan di usus, ya penggumpalan di usus menjadi masalah di situ karena di mulut kita ini kamu minum minuman manis seperti apa, minum minuman panas seperti apapun, minum minuman dingin seperti apapun, kalau sudah masuk mulut kan bisa menetralisir kan, pedes seperti apapun, kalau sudah masuk mulut itu menetralisir. Nah, di dalam mulut kita tuh ada enzim yang membuat menetralisir. Coba kamu makan kue, masuk ke mulut jangan dikunyah,
nanti kan hancur. Nah, hancurnya itu gara-gara enzim itu. Nah, orang-orang di Indonesia, orang-orang di Asia, Timur, di sebagian dari Amerika Latin, saat bayi, umumnya semua orang saat bayi itu memproduksi banyak laktase, banyak enzim laktosa di dalam tubuhnya, ya, laktus namanya, laktase. Sehingga semua bayi itu bisa disusui oleh induknya. Susu sapi untuk anak sapi, susu kuda untuk anak kuda, susu ibu, susu manusia untuk anak manusia. Kan seperti itu. Sehingga ketika dia ada enzim laktase itu, ketika dia minum ASI, maka bisa dipecah sehingga membesarkan anaknya. Makanya kenapa ASI itu harus untuk anakmu selama 2 tahun. Kalau bisa 3 tahun bagus. Ya, kalau bisa 3 tahun bagus. Dan setelah masa menyusui selesai atau sapih, ya kamu disapih. Nah, sebagian besar manusia di dunia ini yang saya tadi katakan, ya di Asia, di Afrika, di Amerika Latin gitu. Terutama orang-orang di Asia ini, ya termasuk India, termasuk Cina, termasuk Thailand, Myanmar gitu. Itu makanannya bukan itu lagi, makanannya bukan tepung, makanannya bukan nasi termasuk, makanannya bukan susu. Kamu nggak butuh itu lagi gitu loh. Kenapa ya? Karena enzim laktasenya tidak ada lagi gitu. Hilang, menurun dan hilang. Sehingga kamu nggak butuh susu-susunan. Nah, makanya kamu itu makananmu seasli-aslinya kan bukan keju. Asli-aslinya kan bukan keju. Di negara barat makanannya keju. Kenapa? Karena mereka ada enzimnya di dalam tubuh mereka. Makanya berbeda banget di Eropa sama di Indonesia gitu. Nah, di beberapa populasi lain seperti di Eropa Utara, mereka masih mengkonsumsi susu dan produksi susu. Kenapa? Ya gen mereka bermutasi. Itu di Eropa. Nah, kamu nggak bisa. Genmu adalah gen Asia ini nggak bisa. Gitu. Ya, daripada kamu bermasalah di lambungmu hanya gara-gara kamu makan susu, ya. Kamu kan semakin tua kalau kamu makan susu malah menimbulkan banyak masalah osteoporosis kan? Nah, coba aja apa omongan saya ini. Ya, ketika kita semakin berumur, justru malah kita menjadi masalah. Malah muncul osteoporosis yang katanya kalau minum susu itu bisa menguatkan tulang. Nah, enggak bisa. Enggak bisa karena kamu enggak punya laktus. Tubuhmu enggak ada laktusnya, Jess. Sehingga kamu tidak perlu minum susu-susuan. Makan keju itu bukan makananmu itu. Tapi kalau kamu makan keju, susu basi ya monggo aja. Tapi susu basi yang saya sebut bukan keju, tapi yogurt. Kenapa yogurt? Karena dibutuhkan enzimnya, mikrobanya, bakterinya, susu busuk gitu, yogurt. Untuk apa? Untuk membantu pencernaan. Makanya tidak minumnya susu, tapi apa? Probiotik. Minumnya probiotik. Nah, probiotik itulah yang akan membantu pencernaan. Nah, ditambah MCT. Nah, kamu butuh MCT untuk apa? MCT untuk membantu penyerapan. Itu minyak itu. Sehingga ampas-ampasnya dibuang dengan mudah. Dan itu akan membersihkan ususmu dengan bagus. Ya, semua makananmu ketika masuk ke mulut, masuk ke lambung, kan itu dihancurkan sama enzim di mulutmu, di gutmu, dan juga di lambung. Ya. Nah, kemudian masuk ke usus, di usus halus itulah diserap semua mineral, semua vitamin, semua asam amino, semua asam lemak, semua gula itu diserap dari usus halus itu. Sehingga memberi makan sel-selmu. Dan ingat, yang diambil sama selmu untuk memberi makan itu adalah asam amino dan asam lemak. Karbohidrat itu adalah energi, kalori yang dipakai untuk kamu bisa beraktivitas, bergerak. Makanya jangan makan karbohidrat banyak-banyak kalau kamu mager. Karena itulah malapetaka penyumbatan di dalam pembuluh darahmu. Kenapa ya? Karena ketika tidak dibutuhkan sama ototmu, maka dia disimpan di bawah kulit. Makanya kamu semakin hari semakin tembem. Kalau kamu makannya dikit-dikit gula, melek moto melek cangkem jajanan, melek moto melek cangkem kue, melek moto melek cangkem mangan, madang gitu. Nggak bisa begitu. Gitu. Tapi kalau kamu membuat aturan seperti yang saya selalu sampaikan, kamu akan menjadi jauh lebih
sehat. Sedikit